putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
selamanya. Shalom, silakan duduk. Amen. Senang sekali ada di GSJS MOI pada siang hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada Pastor Andrew yang mungkin tidak bersama kita ya di sini pada hari ini di tempat yang lain. Dan saya harap saudara semua enjoy ada di sini. Enggak terpaksa ada di sini kan. Jam 2 siang habis makan, nih waktu yang berbahaya. Saya harap saudara menikmatinya, tapi jangan saking nikmatnya sampai ketiduran, amin. Saya sudah siapkan satu firman Tuhan untuk saudara, ya bisa ditampilkan di depan. Ya, saya asumsikan kita sudah saling mengenal, mungkin yang belum, saya Pastor Jusa Kancana, saya lahir baru waktu umur 18 tahun, melayani Tuhan sejak muda, di dalam kebanyakan gerakan-gerakan kaum muda, merintis gereja pertama kali waktu saya usia 23 tahun, kemudian merintis lagi di Bogor waktu itu, kemudian setelah nikah saya merintis di Medan, dan yang terakhir di Bandung. Jadi sudah 3 kali mengembalakan, sekarang saya jadi guru, kemudian mengajar di tempat-tempat yang mengundang, dan kemudian juga masuk di sosial media, begitu kira-kira ya. Hari ini saya ada di sini karena jalan-jalan yang Tuhan sudah bukakan sehingga bisa ketemu dengan saudara. Saya mau percaya saudara diberkati pada siang hari ini, amen. Dan hari ini saya ingin cerita sesuatu, tapi saya ingin mulai dengan sebuah ilustrasi dari kesehari-harian yang mungkin lebih relate dengan kita sebelum kita masuk dalam ilustrasi di firman Tuhan. Saya membayangkan kalau ada satu orang yang kaya sekali, dia kemudian jalan di sebuah jalan, dia menemukan satu anak gelandangan ya, yang sangat miskin, tidak berpendidikan, sakit-sakitan. Kemudian dia bilang sama anak ini, saya mau adopsi kamu jadi anak saya. Lalu dibawalah ke rumahnya, mansion yang besar, sangat mewah, ada segala macam fasilitas di sana. Dan dia bilang sama anak ini, mulai sekarang kamu panggil saya papa, semua apa yang ada di sini adalah milik kamu. Jadi ini ada ranjang yang sangat enak untuk ditiduri, kemudian ada kulkas nih isinya makanan buat kamu semua, dan semua yang lain bisa dinikmati. Besoknya anak ini bangun pagi, si papanya lihat dia tidur di lantai. Lalu dia mengais-ngais di tempat sampah untuk mencari makanan seperti yang dia lakukan waktu di jalanan. Terus papanya bilang, jangan, kamu anak papa sekarang, kamu tidurnya di atas ranjang yang bagus ini, dan semua makanan di kulkas ini adalah milik kamu boleh nikmati. Dan si anak ini dulu waktu di jalan dia selalu mengalami kekerasan, dihajar oleh orang, berusaha untuk belajar tapi dia begitu bodoh, ya kan? Dan dia berusaha untuk disiplin tapi gagal terus. Jadi dia berpikir dia akan mendapatkan kasih papanya kalau dia melakukan semua hal-hal yang baik. Dia berusaha disiplin tapi gagal, dia berusaha menunjukkan prestasi matematika tapi jeblok terus. Tapi papanya bilang, nak, dulu waktu papa ambil kamu di jalanan, bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan, bukan karena prestasimu. Jadi sekarang kamu juga gak perlu tunjukin, buktikan prestasimu untuk kamu tetap menjadi anak papa. Dan lama-lama anak ini nangkep, dia tahu, oh alasan saya ada di sini adalah sebuah hadiah kebaikan hati dari si papa ini, dan saya tetap akan di sini. Semakin dia menyadari kasihnya si papa ini, semakin dia menjadi seperti yang papanya inginkan. Lama-lama dia berubah. Dia bilang, papa baik sekali ya, aku ingin hidup seperti yang papa mau. Saudara, itulah kekristenan kita sebenarnya. Amin saudaraku. Dan saya ingin tambahkan lagi satu ilustrasi kalau ada yang di sini yang lebih mengena, mungkin pakai angka-angka. Ya, mungkin isi puaknya jalan, kalkulatornya dikeluarin. Saya ingin kasih ilustrasi begini, kita itu seperti orang yang hutang demikian besar kita gak bisa bayar, kemudian akhirnya Tuhan yang bayar untuk kita. Yang percaya katakan amin. Yang jadi masalah adalah banyak dari kita seperti saya dulu, ya sebelum saya bermetanoia seperti apa yang saya bagikan kepada saudara sekarang, kita berpikir hutang kita itu tidak terlalu banyak, saudara. Jadi kita masih bisa berupaya nih untuk bayar hutang kita kepada Tuhan. Kita pikir hutang kita, oke, mau pakai angka berapa nih? Tergantung, kalau orang Kelapa Gading mungkin ya, kita pikir hutang kita 5 miliar gitu lah ya. Jadi kalau 5 miliar masih bisa nih, jualan Shopee, buka UMKM, jualan ini, jualan itu, masih kebayar 5 miliar gitu kan. Tapi tahu nggak saudara, hutang kita bukan 5 miliar. Hutang kita adalah 5 miliar triliun.
dan kita nggak sanggup bayar. Ya, angkanya berapa tuh 5 miliar triliun? Oke, soalnya kalau terlalu kecil nanti Elon Musk bisa bayar, saudara. Jadi harus 5 miliar triliun, 5 triliun. Karena kita nggak bisa bayar, Tuhan yang bayar untuk kita. Dan semakin kita menyadari bahwa kita tidak bisa lakukan apa-apa, kita tidak berdaya, dan hanya Tuhan yang lakukan semua untuk kita, semakin kita melihat Tuhan kita indah, semakin kita akan hidup seperti Dia. Sebenarnya itu yang saya barusan ceritakan, 2 ilustrasi ini adalah inti daripada kekristenan. Dan kalau kita nggak nangkep ini, kita akan terjebak di dalam kehidupan kekristenan kita yang berupaya terus sampai capek, sampai frustrasi. Kita pikir Tuhan kecewa, kita pikir kita gagal, dan Tuhan akan hukum, maka kita tidak menikmati kehidupan kekristenan kita. Akhirnya malah frustrasi sendiri. Padahal kita sudah punya status yang sangat keren sekali di hadapan Tuhan. Kita disebut lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin cerita sekarang dari Alkitab. Ada satu cerita yang mencerahkan saya sudah cerita di sosial media. Dan itu adalah satu cerita yang sangat-sangat biasa sejak dari sekolah minggu dulu, yaitu cerita apa menurut saudara yang paling populer di Alkitab? Dari sejak kecil kita udah dengar. Di Perjanjian Lama. Apa? Bagaimana dengan Daud dan Goliat? Amen. Semua orang tahu kan di sini kan? Boleh saya retell the story Daud dan Goliat pada hari ini? Saya ingin kita belajar sesuatu yang mencerahkan saya percaya ini akan memberkati saudara. Amen. Saya ingin bacakan ini saya dari versi IMB, Indonesian Modern Bible. Ya, bisa ditampilkan? Oh ya, ada di atas sana. Oke, sebelumnya, yang pertama. Sebelumnya. Page yang pertama lagi. Ya, ini dia. Saking atasnya saya nggak bisa baca. Oke. Saya bacakan untuk saudara dari depan. Pilihlah seorang. Nah, ini Goliat bicara. Oke. Background story dulu. Daud diutus oleh papanya pergi ke medan perang. Papanya bilang gini, tolong kamu tengok Koko, oke? Koko-kokonya lagi di medan perang, amen? Yang 1, 2, 3 kalau nggak salah. Bawa rantangan untuk Koko, ya, bawa samcan, bawa apa segala macam, sate marangi, ya kan? Untuk Kokonya. Nah, sampai di sana Kokonya membuli dia, oke? Bahkan dikata-katai begitu. Nah, sampai di sana di medan peperangan sebenarnya yang Daud temukan adalah orang Israel dan orang Filistin sedang berkemah berhadap-hadapan di 2 bukit yang berseberangan. Di tengahnya itu ada satu lembah, namanya lembah Ela kalau bahasa Inggris. Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut lembah Tarbantin. Nah, masing-masing ini bertahan selama 40 hari nggak ngapa-ngapain, cuma diam aja begini. Dan setiap hari agendanya adalah mendengarkan orasi dari seorang yang tingginya 3 meter, saudaraku. Namanya Goliat. Oke? Dan ini isinya pidatonya Goliat. Oke? Saya ingin bacakan. Pilihlah seorang bagimu dan biarlah ia datang kepadaku. Jika ia sanggup berperang dan membunuh aku, maka kami akan menjadi budak-budakmu. Namun jika aku dapat menang dan membunuhnya, maka kamu menjadi budak-budak kami dan harus melayani kami. Jadi singkat cerita, Goliat bilang begini, udah dah gak usah perang kita, gak usah pasukan lawan pasukan. 1 orang perwakilan lawan 1 orang perwakilan. Dan tentu saja Goliat sangat pede kan. Siapapun yang akan mewakili Israel, dia pasti bisa kalahkan. Tingginya 3 meter. Amen, saudaraku. Nah, saudara, secara tidak sengaja, apa yang Goliat katakan ini adalah sebuah prinsip kekristenan yang sangat penting. Amen. Goliat bukan teolog, tapi dia sedang mengatakan sesuatu yang ada hubungannya dengan Roma 5 ayat yang ke-19. Saya ingin bacakan ke saudara. Oke. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan 1 orang, banyak orang telah dibuat berdosa. Saya mau tanya kepada saudara, siapa itu ketidaktaatan 1 orang? Siapa 1 orang yang tidak taat, gara-gara ketidaktaatan dia, semua orang jadi pendosa? Siapa? Hah? Masih bangun semuanya? Masih hidup semuanya? Adam, ya kan? Adam. Opa Adam. Ya, saya rasa Opa Adam ini nanti di surga itu tinggalnya di satu daerah khusus, klaster khusus, saudara, yang ada barikadenya, saudara. Karena kita mau timpukin batu sama dia, gara-gara kesalahan dia kita semua jadi menderita di Kelapa Gading, amin, saudara. Nah, jadi secara kalau di dalam teologi, Adam itu disebut tipe Kristus. Jadi ada kemiripannya dengan Kristus. Dalam hal apa? Kita tahunya cuma dia dosa doang, ya kan? Dalam hal perbuatannya berdampak kepada seluruh manusia. Amen. Perbuatan 1 orang kok bisa berdampak kepada banyak orang? Yes. Dalam kesehari-harian juga ada.
Saya percaya setiap suami, setiap kepala rumah tangga, setiap ayah, tindakanmu itu sangat penting. Dan saking pentingnya, apapun yang kau lakukan berdampak kepada istri dan anak-anakmu. Benar nggak saudara? Kalau ada seluruh tabungan, seluruh apa diinvestasikan, akhirnya menjadi bodong, maka anak yang jadi tadinya mau kuliah jadi nggak jadi kuliah. Benar nggak saudara? Tindakan suami akan berdampak. Atau yang lebih nyata lagi, tindakan seseorang berdampak kepada banyak orang. Sekitar 79 tahun yang lalu ada 2 orang pemuda kurus krempeng, terus dia berani menyatakan di daerah Jakarta Pusat sana, dia bilang Indonesia merdeka. Dan dampaknya masih sama kita sampai saat ini, ratusan juta orang terdampak dengan perbuatan 2 orang ini. Amen. Atau yang lebih sehari-hari lagi, saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau saya punya engkong, oke, engkong saya punya engkong itu katanya sih sudah lahir di Jakarta, di Indonesia maksudnya. Tapi kita nggak tahu nih berapa keturunan di atas kita, somebody di Tiongkok sana mengambil keputusan naik getek atau naik apa saya nggak tahu ke Indonesia sehingga akhirnya sekarang kita ada di sini. Keputusan satu orang, jadi engkong saya punya engkong, mengambil keputusan di Cina sana untuk pergi ke sini, akhirnya saya ada di sini. Keputusan Adam berdampak kepada seluruh manusia. Tapi saya ingin teruskan ayat yang tadi. Demikian pula bagian B-nya tadi dikatakan melalui ketaatan satu orang, banyak orang dibuat menjadi apa? Benar. Siapa ini yang orang ini? Karena ketaatan dia, maka semua orang bisa menjadi orang benar. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, apa yang Goliat tadi katakan, pilih aja satu perwakilan. Ternyata itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Kalau kita baca 1 Samuel 17, itu ada hubungan dengan Roma 5 ayat 19. Jadi Alkitab itu berhubungan, saudara. Amen. Perjanjian lama dan perjanjian baru, saya sering katakan bahwa satu dengan yang lainnya itu saling kirim kode keras. Ya. Oh, ini ada hubungan ini, ada kata yang sama atau prinsip yang sama. Nah, dari kejadian ini, kesimpulan saya yang paling bawah ada kalimat di sana, kekristenan adalah sistem perwakilan oleh satu orang. Nah, saudara mungkin jarang-jarang dengar kalimat seperti ini karena kalau saudara dengar kata perwakilan langsung ingat DPR, ya kan? Tapi hari ini kita belajar Tuhan Yesus itu adalah wakilnya kita. Apa yang dia perbuat berdampak kepada kita yang ada di Kelapa Gading, di Moi pada siang hari ini. Haleluya. Amen. Nah, saudara, kita kembali ke story tadi. Next. Saya ingin tunjukkan kepada saudara, di dalam story ini, karena kalau kita diceritain guru sekolah minggu, cerita Daud melawan Goliat. Biasanya kita, saudara tahu kalau setiap kali kita baca cerita atau diceritain sesuatu, kita langsung mikir, what is the moral of the story? Anak-anak muda bilang begitu, what is the moral of the story? Kita dengar cerita itu, kita kepengin tahu, di dalam cerita ini kita yang mana nih? Terus kita harus ngapain? Benar gak saudaraku? Nah, kebanyakan kita diceritakan Daud dan Goliat, kita disuruh jadi Daud. Kalahkan raksasamu, begitu kan moral of the story. Ya, misalnya kita besok ada ujian atau besok ada interview untuk diterima pekerjaan. Wah, kita ngedredek kan, stres kan. Terus kita berdoa, oke, diinspirasi oleh cerita Daud melakukan Goliat, aku harus kalahkan Goliatku, ketakutanku. Atau kita punya anak nih, besok pertandingan basket lawan juara bertahan. Sedangkan dia underdog. Kita bilang sama anak kita, mama doain ya, kamu akan menjadi seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Ya, istilah Daud melawan Goliat itu menjadi universal sekarang. Setiap kali ada orang yang underdog melawan yang kuat, jadinya Daud melawan Goliat. Tapi saya ingin tunjukkan kepada saudara hari ini, waktu saya melihat sesuatu POV yang lain, POV, point of view yang lain, ternyata dalam cerita itu kita tidak disuruh jadi Daud. Saya ingin buktikan kepada saudara bahwa dalam cerita ini, Daud itu adalah Kristusnya. Dan kita adalah tentara Israel yang ketakutan di belakang Daud, terkencing-kencing seperti ini. Selama 40 hari kita gak berdaya. Kita semua tidak berdaya melawan segala sesuatu yang menyerang kita hari ini. Dan pada saat kita kayak, tertekan, ya kan? Bahkan kalau ibadah kan ditanya tuh, apa kabar? Kita harus jawabnya apa? Luar biasa, padahal biasa-biasa pun tidak. Gimana sudah kalau kayak gitu? Kita langsung, bagaimana nih? Pulang dari ibadah kita harus bertekad lagi, kita harus lebih taat lagi, kita harus.
kita harus, lama-lama frustrasi. Tapi sebenarnya hari ini saya ingin tunjukkan kepada saudara, kita tidak disuruh jadi Daud. Daud adalah Kristus. Kristus sudah mengalahkan raksasa kita. Sekarang kita, gara-gara satu orang ini, perwakilan kita, maka orang Israel yang tidak ngapa-ngapain, angkat senjata pun tidak berani, maju ke depan pun tidak berani, karena satu orang, karena kemenangan Daud, maka seluruh Israel menang. Karena kemenangan Kristus di atas kayu salib, kita semua di Kelapa Gading hari ini menjadi lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amen. Jadi ini adalah POV yang berbeda. Ya, oke? Sama seperti saya mau umpamakannya begini. Misalnya ini gambar yang besar ini Goliat, oke? Saudara ngeliatnya dari sana, terus saudara disuruh kalahkan bayangan yang besar ini, bayangan kepala dari belakang. Saudara harus kalahkan itu, saudara akan ketakutan. Tapi kalau kameranya digeser dari sana, tadinya tembak langsung ke sana, tapi kameranya dia diarahkan ke sini, maka saudara tahu saudara bukan mengalahkan yang sana, tapi saudara sedang menonton yang ini si Daud mengalahkan raksasa itu. That's a different POV. Amen, saudaraku. Nah sekarang bagaimana membuktikan bahwa dalam cerita ini moral of the story-nya bukan kita disuruh mengalahkan Goliat, tapi Kristus telah mengalahkan Goliat kita. Nah ini yang saya mau cerita di next slide. Masih hidup semuanya? Haleluya. Nah biasanya guru sekolah minggu kita, dari tadi guru sekolah minggu disal-salin terus ya. Oke, minta maaf sama guru sekolah minggu. Maksudnya dulu pengalaman saya, oke? Biasanya berhenti di cerita, Goliatnya rubuh kan? Udah selesai, hore, selesai kan, menang. Tapi sebenarnya ceritanya itu masih berlanjut lagi, saudara. Nah saya mau bacakan saudara ayat ke-51, saudara mendengar? Oke, lalu Daud, udah muncul di sini? Oke. Lalu Daud berlari dan berdiri di atas orang Filistin itu serta mengambil pedangnya, lalu mengeluarkannya dari sarungnya dan membunuhnya. Ia memenggal leher atau dalam terjemahan baru, kepalanya dengan pedang itu. By the way, waktu kita mendengar bahwa kepalanya Goliat itu kena batu itu kan, terus dia rubuh, kepala, sudah ingat apa? Ini ada hubungannya dengan tadi ada kode keras lagi, ke sebelumnya lagi, rewind. Ke Kejadian 3 ayat 15. Benih dari perempuan ini akan meremukkan apa? Kepala. Jadi sang Mesias nanti adalah keturunan Daud. Yesus disebut apa? Son of David. Anak Daud. Jadi Yesus adalah the greater David, the perfect David yang mengalahkan Goliat yang yaitu lambang daripada iblis. Amen. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat ini. Dan Daud, mengambil kepala orang Filistin itu dan membawanya ke Yerusalem. Nah sekarang saya mau tanya saudara, dari mana Daud itu kok bisa tahu detail-detail seperti ini? Dari apa yang mendorong dia untuk ambil kepalanya? By the way ini gambarnya mengerikan sekali. Waktu saya bikin konten ini, gambar ini harus di-remove karena kalau nggak di-take down sama TikTok. Violence, jadi harus hati-hati. Tapi dari mana dia tahu bahwa secara biblikal dia memandang ke depan 1000 tahun sesudahnya, yaitu Yesus datang 1000 tahun setelah Daud. Dia bawa itu ke Yerusalem. Nah ini salah satunya saya sudah simpulkan dulu di sini nih, di bawah nih kalimat ini. Saudara bisa bawa pulang kalimat ini. Bukan dari sini moral story-nya adalah bukan apa yang aku harus lakukan buat Kristus, tetapi apa yang Kristus telah lakukan untuk aku. Amen. Apa yang Kristus telah, semua katakan telah. Kristus sudah melakukan sesuatu untuk kita 2000 tahun yang lalu. Digambarkan oleh cerita ini. Amin saudaraku. Nah, kenapa ini menjadi penting dibawa ke Yerusalem? Saya sering sebut Daud ini adalah manusia perjanjian baru yang nyasar di perjanjian lama. Banyak sekali pemahamannya kok terobosan banget gitu, out of the box banget. Yang orang perjanjian lama di sekitar dia itu nggak ngerti. Tapi dia udah mulai berbicara tentang yang akan datang. Nah, sudah lihat di sini. Pada saat kita bicara pada saat kita membaca di perjanjian baru dengan memikul salibnya sendiri, Yohanes 19 ayat 17, dia berjalan menuju tempat yang disebut apa? Tempat tengkorak atau bukit tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut apa? Golgota. Jadi Daud taruh di sebuah bukit, itu adalah tindakan profetik. Karena bukit itu 1000 tahun kemudian, sang putra Daud akan tergantung di atas kayu salib, mencurahkan darahnya persis di bukit tengkorak itu. Haleluya. The Bible is amazing. Ternyata ini connect semuanya.
Makanya yang pindah server itu belum pernah melihat keindahan daripada Alkitab. Amin, saudaraku. Lihatnya do's and don'ts. Kalau anak-anak muda sekarang kan di kolom komen pasti yang banyak nanya ke saya nih, pastor kasih tahu aja sama kita do's and don'ts. Kita harus gimana, ini wajib gak, ini dosa gak? No, itu bukan tentang satu ayat kamu ambil terus saya harus apa, wajib apa, itu menjadikan dirimu kayak harus jadi Daud yang mengalahkan Goliat. Saya katakan setiap khususnya perjanjian lama, kalau saudara baca, saudara harus tanya, ini Kristusnya di mana dalam cerita itu? Saya ingin ambil kemenangan Kristus dari cerita itu, baru itu menjadi berkat untuk kita yang hidup di tahun 2024 ini, amin. Haleluya. Jadi pada saat tengkorak, namanya Golgota lagi. Saudara, next. Ya, Golgota itu Goliat God. Saya aja baru tahu berapa tahun ini. Baru connect. Oke. Saudara, kalau saudara pergi Holy Land Tour ke Israel, saudara akan tahu bahwa Yerusalem itu satu kota yang dikelilingi perbukitan. Oke. Dan Bukit Golgota ini, ya kalau saudara mungkin saya nggak tahu, kita mungkin nggak pernah bisa ke Bukit Golgota, kita hanya bisa melihat dari Garden Tomb, ya kan? Tapi saudara, next, kalau saudara berdiri di Bukit Moria, oke, saudara bisa lihat itu semuanya berdekatan. Nah, saudara, Bukit Moria ini saya rewind nih ke Kejadian 22. Bukit Moria ini adalah tempat Abraham disuruh oleh Tuhan membawa anakmu persembahkan di atas Bukit Moria. Oke, mereka berjalan, kemudian sudah tahu nggak ini semuanya di titik yang sama. Abraham, bapa mempersembahkan anaknya, 2000 tahun kemudian, dari Abraham ke Yesus 2000 tahun, Bapa surgawi mempersembahkan putranya di bukit yang sama. Amazing ya saudara. Dan didahului 1000 tahun sebelumnya, Daud membawa tengkorak itu ke bukit yang sama. Saudara, ini cerita ini semua berhubungan. Saudara ingat detail kecil di dalam cerita Abraham dengan Ishak. Dikatakan Abraham mau naik ke bukit itu, 2 bujangnya disuruh turun di bawah, suruh tinggal di tempat di bawah, di kaki bukit. Kalian tinggal di sini ya, aku dan Ishak akan naik ke atas. Kemudian Abraham menaruh kayu, kan Ishak nanya terus, kayu sudah ada, api sudah dibawa, tapi di mana kurban itu? Di sana dikatakan kayu itu ditaruh di atas pundaknya Ishak. Kemudian mereka naik. Kayu di atas pundak sang putra, kemudian dia jalan naik. Sudah ingat apa? Golgota. Haleluya. Kemudian ada 2 kali disebut, keduanya berjalan bersama-sama. Keduanya berjalan bersama-sama di Kejadian 22. Yang menjadikan saya percaya, waktu Yesus naik pikul salib yang berat itu sampai terjatuh beberapa kali, dia merasakan Bapa berjalan bersama dengan dia. Itu yang menghibur saudara, cerita yang udah ribuan tahun yang lalu masih berlaku prinsipnya sampai hari ini. Kalau kita ada beban berat di dalam hidup kita, Bapa berjalan di sampingmu. Bahkan Roh Kudus ada di dalammu. Amen. Kalau tadi dikatakan sebenarnya engkau tidak bisa menjawab luar biasa, biasa-biasa pun tidak, engkau lagi tidak baik-baik saja, Roh Kudus tetap ada di dalammu. Menolongmu, amen. Menghiburmu, menguatkanmu. Haleluya. Dan sudah ingat waktu Abraham mau menusukkan pisau itu ke atas Ishak, malaikat menahan dia, dikatakan, jangan kau apa-apakan anak ini, karena aku tahu sekarang engkau tidak menyayangkan anakmu. Sudah tahu 2000 tahun yang kemudian, Bapa, penghukuman dosa atas kita dihujamkan ke atas Tuhan Yesus sehingga dia masuk dalam maut. Dan kali ini tangan Bapa tidak ada yang menahannya. Supaya kita di Kelapa Gading tahun 2024 bisa mengatakan kepada Bapa, aku tahu sekarang engkau tidak menyayangkan anakmu. Haleluya. I hope these stories masuk ke dalam hati saudara. Tinggal di sana untuk waktu yang lama. Menjadi penghiburan dan kekuatan bagimu. Jadi istilahnya, kita tadi hutang berapa sama Tuhan Yesus? Hutang sama Tuhan 5.000 triliun. 5 miliar triliun. Saudara, kita yang bikin salah, kita yang bikin utang besar, tapi Tuhan Yesus yang bayar. Haleluya. Itulah Tuhanmu, amen. Dan dia waktu membayar itu gak pakai syarat-syarat sama kita. Kamu bertobat dulu, taat dulu, apa segala macam, baik-baik dulu, berkorban dulu, baru aku naik ke kayu salib. Dia bikin deal sama kita, ya mau bertobat tuh gak? Kalau
Kalau nggak bertobat nggak jadi nih, nggak jadi naik nih, nggak jadi naik. Enggak, dia naik atas kayu salib dan menawarkan kasihnya itu kepada kita semua. Barang siapa percaya memperoleh hidup yang kekal. Dia menjadi Bapa kita, amin. Haleluya. Jadi ini bukan karyanya kita. Jadi di rewind lagi ke sebelumnya, ini saya sudah sebutkan tadi, yaitu benih daripada si perempuan. Oke, jadi dari Kejadian 3, Kejadian 22, di sini ada Golgota, 1 Samuel. Sebenarnya sebelumnya ada yang keempat ini harusnya ada di sini. Oke, next. Saudara, Bait Salomo juga dibangun di tempat yang sama. Bait Salomo dibangun di tempat Abraham mempersembahkan Ishak di bukit sana. Sekarang udah jadi Dome of the Rock itu kan. Amen. Saudara, Ishak itu adalah gambar daripada Tuhan Yesus. Karena waktu dikatakan, ambillah anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal, yaitu Ishak persembahkan. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Amen, saudaraku, di tempat yang sama. Jadi Golgota. Jadi pada saat kita bicara tentang tadi Daud dan Goliat, kembali lagi, itu adalah tentang Kristus. Supaya, yang kelima, next, supaya kuasa kebangkitannya berlaku atas kita. Gambar itu menimbulkan iman di dalam hidup saudara, bahwa bukan aku yang harus kalahkan depresiku, bukan aku yang harus kalahkan ini semua persoalan-persoalan yang menyerang aku, tapi Dia yang telah mengalahkannya dan menjadikan aku layak menjadi anaknya, dan kemudian aku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Jadi hari ini sudah ada harapan, bukan disuruh berperang, bukan disuruh mengalahkan raksasa, tapi Dia sudah mengalahkannya terlebih dahulu bagi kita. Sebab itu kalau membaca Perjanjian Lama, ada penjelasan yang panjang lebar tentang ini, tapi saya ingin singkat saja, next. Yaitu inilah pola pikir Perjanjian Baru, karena kita kan setelah kayu salib, setelah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi kita kalau baca Perjanjian Lama dikatakan begini, beberapa orang Yahudi, kata Paulus, pikiran mereka dikeraskan. Sebab sampai hari ini seperti selubungnya Musa itu, masih menyelubungi mereka jika tidak disingkapkan pada waktu mereka membaca Perjanjian Lama. Jadi baca Perjanjian Lama itu harus hati-hati, jangan ambil comot-comot begitu, saudara. Saudara harus lihat Kristus di sana. Baru jadi indah. Kesimpulannya, moral of the story-nya baru indah untuk kita hari ini. Amen. Karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Kalau saudara tidak ketemu Kristus di cerita itu, saudara pasti akan jadi bingung, saudara merasa akan tertuduh, terhukum, saudara tidak bisa merasakan Tuhan itu dekat. Padahal yang sebenarnya, amen, next. Dengan pemahaman ini kita jadi ngerti sekarang, apa artinya? Yang sering kali kita kutip, sering kali kita nyanyikan, dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena kita nggak berperang, kita nggak ngapa-ngapain. Di Yesaya dikatakan ganjaran atas pemberontakan kita jatuh ke atas Dia. Dia dipecut, Dia disiksa, sebenarnya yang salah kita, tapi Dia yang kena. Sekarang kita lagi lebih dari pemenang, karena Dia yang babak belur, Dia sampai mati. Kita tiba-tiba kemenangannya Dia diberikan kepada kita. Jadi kita ini menang bukan karena perbuatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kita setia. Tapi saudara tahu gak, kalau kita ketemu dengan orang yang tetap setia, meskipun kita tidak setia, itu akan melumerkan hati kita. Ujung-ujungnya kita akan menjadi setia kepada Dia. Amin, saudaraku? So ingin rindu menjadi orang yang taat? Saudara ingin jadi orang yang taat bukan dengan cara berupaya untuk taat. Tapi gambar Dia yang taat tuh makin besar di dalam saudara. Maka manifestasinya adalah buah saudara menjadi orang yang taat. Amin, saudaraku? Nah, saya ingin tutup dengan ini. Beberapa ayat. Dikatakan yang terakhir, sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun Dia kaya, namun karena kamu Dia menjadi miskin. Tuhan Yesus kaya atau miskin? Dia kaya, datang ke dunia, oke? Lahir katanya di kandang, tapi dia dapat, waktu umur 2 tahun dapat hadiah dari orang-orang Majus, emas, kemenyan, perak. Sehingga akhirnya ada dana untuk dia bisa ke Mesir. Amin, saudaraku. Kemudian kapan dia menjadi miskin? Waktu di kayu salib. Karena waktu dia tergantung di kayu salib, gambar-gambar yang kita lihat itu terlalu sopan, sebenarnya dia telanjang. Bahkan jubahnya dibuang undi. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Kalau saudara merasa
dikhianati, ditinggalkan, merasa sendirian, tidak dikasihi. Tuhan Yesus pernah ngalamin itu semua. Dia pernah melalui itu semua. Dan dia tidak minta saudara mengalahkan depresimu sendirian. Message dari dia siang hari ini adalah, aku telah mengalahkan depresimu. Sehingga engkau bisa rest di dalam aku. Hari ini sudah diberkati, amin saudaraku. Dia, namun karena kamu menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya, kamu dapat menjadi apa? Kaya. Kau sudah diberkati hari ini bukan karena kau hebat, tapi karena dia sudah menjadi miskin, ganti kita. Dan sekarang dia menjadikan kau kaya. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Pada saat kita melihat adegan itu, dia dihajar. Itu adalah untuk kesembuhan kita. Sembuh. Bilur, dalam bahasa Indonesia bilur, dalam bahasa Inggris sebenarnya stripes. Stripes itu adalah garis-garis. Stripes, stripes. Baju stripes itu baju garis-garis. Stripe, by his stripes, oleh jalur-jalur di punggungnya 39 kali. Sudah pernah lihat videonya? Sudah search sendiri nanti di YouTube. Sebenarnya belakangnya ini hancur sampai kelihatan tulangnya. Karena ada prosedurnya. 1, 2, 3, 4, 39 kali. Di Mazmur dikatakan tulang-tulangku kelihatan. Pada saat kita melihat adegan itu, sebenarnya itu adalah ganjaran untuk kita. Ditaruh, ditumpahkan atas dia. Kalau kita tahu seorang yang mengasihi kita seperti itu, bagaimana kita akan hidup hari ini? Kita pasti akan katakan, Tuhan, kau begitu mengasihi aku. Sudah tahu apa yang mengubah seorang anak tadi, anak yang diadopsi tadi? Apakah dengan hukum-hukum disiplin, kamu harus begini, kamu harus begini? Apakah dia akan berubah? Saya percaya orang kasta terakhir, apa yang bisa mengubah orang, adalah orang itu merasa dikasihi. Amin, saudaraku. Saya tahu kalau kita mendidik anak, saya juga punya 3 anak, oke? Kita harus ada disiplin, harus ada boundary, harus ada semacam bentuk-bentuk, oke? Tapi pada akhirnya yang menyebabkan anak itu mengikuti instruksi kita, apalagi pengajaran firman Tuhan, adalah kalau hatinya disentuh. Bukan karena dia takut akan hukuman, tapi hatinya disentuh. Oh, papa mama sayang sama aku, oh ada Tuhan Yesus sayang sama aku, maka mereka akan berubah. Haleluya. Kalimat yang terakhir, ia ditolak supaya kita diterima, pemain musik bisa maju ke depan. Ia dihukum supaya kita diberkati. Ia mati supaya kita menjadi lebih dari pemenang. Beberapa dari saudara datang ke tempat ini, saudara punya pengalaman banyak dalam hidup ini, mungkin berbeda-beda. Ada yang saudara tolong orang dari muda, akhirnya ujung-ujungnya nusuk saudara. Ada saudara kenalin teman dengan teman yang lain, ambil barang, ini kabur, saudara jadi harus bayarin. Saya punya teman seperti itu, oke? Dari muda udah bayarin utangnya orang yang kabur, padahal bukan dia. Saudara ditusuk dari belakang, saudara digosipi, saudara apapun pengalaman kita hari ini. Saudara dari broken home family, saudara bertumbuh di dalam keluarga yang sama sekali tidak ideal. Kau selalu merasa siapa yang mengafirmasi aku, saudara haus akan penerimaan, saudara haus akan pujian, haus akan orang yang mengatakan, yes, kamu disayang, kamu diterima. Saudara tidak pernah dengar itu, hari ini saudara mendengar berita tentang Tuhan yang baik, nah mengalahkan itu semua. Kristus yang dalam cerita tadi adalah Daud yang mengalahkan Goliat itu. Kita adalah tentara yang di belakangnya. Bahkan harusnya yang maju ke depan itu adalah Raja Saul yang lebih tinggi dari semua pria di Israel. Dia pun gagal. Orang yang paling hebat di ruangan ini, engkau gagal dibandingkan dengan standar yang sempurna. Akhirnya Tuhan Yesus yang mengambil alih. Dan pada saat kita seperti anak jalanan tadi yang diangkat menjadi anak. Pada saat hutang kita yang triliun itu akhirnya dibayar lunas. Hati kita jadi penuh syukur kepada dia. Tuhan, aku ingin hidup untukmu. Saya berharap itulah message yang saudara bawa pulang. Saya tidak berharap saudara pulang dari ibadah ini, oh aku harus lebih ini, lebih itu. Oh aku kurang ini, kurang itu. Tidak. Berita baik hari ini adalah Tuhan Yesus telah membayar itu semua. Dan saya mau percaya, kasih-Nya itu akan menerobos masuk dalam hidupmu dan akan mengubahkan engkau. Saudara ujung-ujungnya akan berbuah, saudara akan hidup kudus, saudara akan taat, saudara akan melayani, saudara akan memberi dengan penuh pengorbanan, saudara akan membawa jiwa-jiwa dan hidupmu pada akhirnya akan memuliakan Tuhan. Berikan suara kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari sama-sama kita bersukacita bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, saat ku
sebut namamu Yesus, hatiku dipulihkan, segala khawatirku lenyap. Ada damai yang kau berikan. Nama membuka surga, nama menutup neraka. Senjata terhebat yang ku punya, Yesus namamu berkuasa. Yesus hebat sekali, tak ada nama seindah ini. Sebut namanya, alami kuasanya, Yesus Tuhan yang ajaib. Sekali lagi sama-sama serkan saat disebut namamu Yesus, hatiku dipulihkan, segala khawatirku lenyap. Ada damai yang kau berikan. Nama membuka surga, nama menutup neraka. Senjata terhebat yang ku punya, Yesus namamu berkuasa. Yesus hebat sekali, tak ada nama seindah ini. Sebut namanya, alami kuasanya, Yesus Tuhan yang ajaib. Kau ajaib. Tak tergantikan, tak terkalahkan, nama Yesus di atas segalanya. Tak tergantikan, tak terkalahkan, nama Yesus